Gua takut lo gak sekolah. Kita kalau di sekolah harus tertib gak? Harus fokus gak? Harus disiplin gak? Benar? Lo lakuin gak dulu? Enggak. Di sekolah kita bandel masih nggak apa-apa, tapi kalau di milia lo bandel jutaan gak jadi masuk. Siap? Abang ngajarin sekolah bandel bang? Jangan. Saya juga nggak mau cerita kuliah saya berapa tahun, ntar lo ngikut lagi. Next berikutnya. Jangan ya. Apa kabar? Oke, next berikutnya. Kita lihat. Oke. Saya baru awal udah serak juga nih ya. Ternyata ngisi capek ya. Enakan jadi peserta ternyata. Peserta cuma dengerin dahsyat, besok kerjain beli impian, betul ya? Kita lihat, sukses adalah pilih, sukses adalah kepu, dan sukses adalah perju. Kalian sudah memilih nggak masuk Melia? Sudah, udah memutuskan? Yang terakhir kita belum, banyak yang belum. Artinya apa? Sukses itu bukan hanya masuk teman-teman, tapi setelah Anda masuk, Anda belajar, kerjakan dengan serius, maka jutaan setiap hari akan masuk ke rekening kita, oke? Ingat, kita semua ditakdirkan untuk Ingat, ditakdirkan untuk berarti nggak ada orang yang gagal, betul ya? Semua orang punya hak yang sama untuk sukses di PT Melia Sehat Sejahtera. Next berikutnya. Ini yang penting teman-teman. Saya paling suka ngebahas tentang beginian. Tentang pekerjaan. Kenapa? Karena hidup ini yang paling lama dalam hidup itu adalah fase pekerjaan, betul nggak? Oke, yang kuliah angkat tangan. Yang sekolah angkat tangan. Yang kerja angkat tangan. Oh, banyak yang kerja. Oke. Sekarang saya nanya sama teman-teman. Bapak yang nganggur. Emang Melia nggak kerja? Oh, Meta. Yang nganggur ya kerjaan Melia serius lah. Orang saya dulu juga nganggur. Buktinya tajir. Oke, teman-teman lihat. Saya mau nanya. Ayo kita belajar nih. Kita lahir. Ya, kenapa Anda nangis? Ya, pas lahir lihat ibu kita. Ya Allah, nangis betul ya? Enggak lah, jangan dilanjutin, ntar sakit hati. Saya mau nanya Anda, SD berapa tahun? Salah, SD berapa? Bener ya? Saya 7 apa 6 ya? 6 lah. SD 6 tahun ya? Oke, habis itu SMP? SMA? Kuliah? Yang itu gue nggak lolos. SD, SMP, SMA saya lolos 12 tahun, 6 tahun setengah. Makanya jangan ikutin. Ini yang bapak-bapak ibu-ibu jangan diikutin nih orang. Iya. Masalah itu jangan ikutin pak. Masalah rekening ikutin. Serem ya bahasanya ya. Jadi gini teman-teman. Singkat cerita, SD, SMP, SMA, kuliah kita ngabisin waktu 16 tahun, betul nggak? Kita masuk sekolah di umur 6 tahun. Di umur 22 kita lulus, benar? Sekarang saya nanya, 22 sampai meninggal Anda ngapain? Saya ulang nih, 22 sampai meninggal Anda ngapain? Anda ngapain? Gak kedengeran? Gak kedengeran? Oke, taruh insya Allah kita panjang umur. Misalnya kita meninggal di umur 70. Amin. Dan 70 mati loh ya. Oke, 70 kurangin 22. Berarti kurang lebih 48 sampai 50 tahun. Betul nggak? Sekarang saya nanya sama teman-teman, 16 tahun sama 50 tahun itu lamaan mana? Enggak, lamaan mana? 50. Saya ini bukan orang motivasi, saya orangnya pakai otak. Jadi ini lebih banyak logika daripada motivator. Jadi gini teman-teman, kita belajar 16 tahun untuk mengarungi kehidupan selama 50 tahun mencari nafkah. Betul? Berarti lama nggak itu? Itu 3-4 kali fase belajar, betul nggak? Berarti fase yang paling lama dalam hidup ini adalah bekerja. Betul? Makanya karena bekerja yang paling lama, Anda harus mencari pekerjaan yang tidak salah. Bener gak logikanya? Anda bayar, kita kerja selama segitu lama, tapi salah pekerjaan menghasilkan sesuatu yang tidak dalam impian kita. Nyambung sekarang? Berarti kita harus memilih gak pekerjaan? Bang, abang nih ngebanding-bandingin pekerjaan bang. Harus, karena hidup itu semuanya perbandingan dan pilihan. Saya mau nanya yang cowok apa kabar? Yang satu ada cewek cantik, yang satu cantik banget, lu pilih yang mana? Cantik banget. Emang buaya, betul ya? Nyambung gak maksudnya? Jadi semua ini adalah pilihan, betul nggak? Ada yang coklat manis, ada yang putih cantik, pilihan, betul nggak? Betul? Pekerjaan juga pilihan. Makanya saya waktu memutuskan gabung Melia, karena saya sudah berpikir berhari-hari, ini bisnis bagus, ini bisnis memotong garis kemiskinan seumur hidup.
Satu-satunya pekerjaan yang menerima kita from gembel to be kaisar. Abang kok bahasanya from gembel bang? Abang tajam banget ngomongnya, bener. Coba saya mau nanya Manda, orang yang ekonominya sulit, gimana caranya bisa jadi orang kaya? Tanpa dua hal, modal dan link. Atau link itu kenalan, relasi. Sulit gak? Sulit, udah jangan ngarang. Saya punya 2 om kaya banget. Kalau saya susah banget dulu. Om saya 2 kaya banget, saya susah banget. Yang satu punya pom bensin Pertamina, yang satu lagi punya material. Nggak enak disebutnya, sebut aja Depok. Saya nanya sama om saya, Mi, berapa modal bikin material 3 biji Mi? Ya 10-20 M. Kupingnya ringan denger ya, betul ya? Dan rahangnya enteng banget ngomong, betul nggak? Coba kalau kita ekonominya susah, dengar 1 miliar aja udah getar kita. Bener gak? Apalagi lupa adik masih kuliah, ya elah, minta 20.000 aja berantemnya 2 jam sama kita, bener ya? Betul ya? Saya tanya lagi yang pom bensin. Oh Mi, pom bensin berapa? Namanya Fikri juga, saya manggilnya Mi Fikri. Mi Fikri berapa bikin pom bensin? Ya waktu itu sih kurang lebih murah lah, cuma 5-10 M. Buset deh dalam hati saya, 10 M. 10 M kan gue punya di rumah, betul ya? Saya mikir di situ. Berarti apa artinya bang? Orang kalau mau kaya, modalnya harus kaya. Betul? Yang kedua, kalau dia nggak kaya, dia harus punya otak yang dipersiapkan untuk dipakai sama orang kaya. Nah sobat, sekarang kita ngacak otak kita masing-masing. Anda bisa bikin aplikasi Gojek. Berarti kan kadang kita terbatas otak kita, betul ya? Udah otak kita ngepas, pengen kaya, betul nggak? Singkat cerita, apa yang terjadi? Berarti di Indonesia kalau mau kaya 2, Anda harus punya modal. Yang kedua, Anda harus punya relasi orang yang megang duit miliaran. Kalau Anda nggak punya 2 ini, ya Allah 1 miliar ya Allah. Kalau Anda turun dari langit 1 miliar, gue mau belajar sama lu pakai cara apa? Betul? Anda pakai tarekat yang mana? Betul nggak? Ya Allah 1 M melek, wih 1 M. Kalau bisa begitu sekarang kita bubar. Besok kita semuanya doa dan begitu duduk, betul ya? Nggak mungkin, betul? Maka pekerjaan penting nggak? Penting. Kenapa saya gabung Melia? Karena saya punya alasan, karena Melia yang terbaik. Kita lihat next berikutnya. Banyak pilihan, kita buka satu-satu cepat aja karena saya nggak terlalu suka baca, sukanya masuk rekening. Nggak ya, baca juga. Kita lihat yuk, 3 hal yang harus dikuasain orang yang kerja, betul nggak? Yang pertama, harus sungguh-sungguh apa harus bercanda? Semua sungguh-sungguh. Yang kedua, kerja keras gak? Harus. Yang ketiga, harus berjuang? Harus. Harus sabar? Harus. Harus ulet? Harus. Tahu ulet gak? Temennya ular? Bukan ya, ulet itu apa? Gigi. Yang terakhir, perlu waktu? Perlu? Perlu? Saya ulang ya. Yang pertama apa? Sungguh? Sungguh. Semua pekerjaan harus sungguh? Karyawan harus sungguh-sungguh nggak? Pengusaha harus sungguh-sungguh nggak? Dokter sungguh-sungguh nggak? Kalau dokter nggak sungguh-sungguh, salah sunat hilang loh. Bener ya? Pilot harus sungguh-sungguh nggak? Kalau nggak nyelam kita. Bener ya? Yang kedua, harus kerja keras nggak? Harus. Yang ketiga, harus berjuang nggak? Harus. Yang paling Anda lupa dari semua cerita ini apa bang? Sabar. Banyak orang sudah berjuang, betul nggak? Udah kerja keras, padahal satu langkah lagi dia sukses, dia nggak sabar, dia bilang susah. Akhirnya apa? Akhirnya muter bang. Teman-teman pernah dengar cerita tentang kemacetan nggak? Pernah dengar? Belum ya? Saya ceritain nih. Teman-teman tahu Puncak? Kita dari Jakarta sampai pintu tol Puncak itu lancar. Enak nggak? Enak. Biasanya keluar tol macet. Ya Allah macet. Betul nggak? Maka terbelahlah jadi 2 golongan orang. Orang yang sabar dan berjuang dan orang yang muter balik dan balik ke Jakarta. Pertanyaan saya, di mana si Anda saat Anda mendapatkan situasi itu? Betul? Anda di mana kira-kira? Sabar. Sabar apa puter balik? Balik. Oh, yang benar. Sabar apa puter balik? Balik. Ah, nggak percaya. Sabar apa puter balik? Balik. Berarti kalau ditolak sabar gak? Kalau di PHP-in sama undangan sabar gak? Kalau di ghosting gak jadi posting sabar gak? Sopor. Sabar apa live group? Apa kabar? Nih saya ceritain. Kalau dia sabar, apa yang dia lakukan? Dia tunggu. Pelan, pelan, pelan. Betul ya? Ternyata orang kedua dia muter balik. Dia bilang, macet, nggak enak Puncak. Dia muter balik. Artinya apa? Dia sudah berjuang sejauh itu. Akhirnya dia muter balik dan dia kembali ke posisi di awal, 0.
dan nggak sukses, betul ya? Betul. Yang satu lagi sabar, dia bilang muter balik, mendingan sabar, insya Allah di depan ada kebaikan. Betul. Ternyata macetnya cuma 200 meter. Ternyata macetnya cuma lampu merah. Habis lampu merah ternyata jalannya ke puncak lancar. Itulah hidup, nggak ada yang bisa baca tentang masa depan. Betul. Dan ingat, orang yang nggak sabar pasti selalu muter balik. Orang yang nggak sabar pasti ganti-ganti pekerjaan seumur hidup. Dan tidak akan pernah sampai di impiannya dia. Kenapa? Karena dia sudah jalan 80%, bilang susah, balik lagi ke nol. Jalan lagi ke 70%, dia balik lagi ke nol. Tiba-tiba umurnya sudah 60 tahun dan dia masih muter balik, gak kelar. Betul? Nanti saya jelasin kenapa saya di Melia 10 tahun istiqomah dan sabar. Dan terbukti 10 tahun itu menjadi hasil yang luar biasa di Melia Sehat Sejahtera. Oke? Kita lihat. Ingat, sungguh-sungguh, serius, ulet, tekun, kerja keras, ditutup sama sabar. Siapa yang namanya sabar? Gak ada ya? Namanya sabar, mantap. Kalau udah sabar, tapi jangan kesabaran ya. Banyak orang namanya siapa? Sabar. Besok undang yuk, sabar. Di OPP, hujan bang, sabar. 5 tahun lagi ngomongin sabar. Bukan sabar di bab pekerjaan brother, tapi sabar di bab hasil. Siap? Ingat, kita kerja keras, Allah yang menyelesaikan semua hasil kita. Siap ya? Jangan nganalisa rezeki. Banyak yang kita sudah berpikir gini, hari ini harusnya gue bonusnya 1,2, ternyata cair masuk rekening cuma 720. Ada kayak gitu nggak? Berarti memang rezeki lu 720. Nggak perlu kita emosi, betul nggak? Yang penting besok evaluasi, kenapa sekarang 720? Berarti besok harus 1,2. Itu namanya sabar, betul ya? Next, berikutnya kita lihat. Berarti lihat ya, semua pekerjaan begini ya. Nah, kita bandingin yuk. Yang pertama, pekerjaan itu dibagi 4 sampai 5. Yang pertama adalah golongan Apa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang yang membutuhkan modal yang besar, betul ya? Yang kedua butuh tadi yang saya bilang, yang pertama butuh modal, yang kedua butuh relasi orang kaya, yang ketiga butuh pengalaman nggak? Kalau Anda nggak butuh pengalaman, Anda bisa ditipu sama orang lain dan bisnis lain, betul ya? Apalagi di Indonesia, dikit-dikit banyak orang yang bisnisnya ini curang, betul nggak? Betul, karena dia kurang pengalaman. Berikutnya apa? Harus butuh fokus nggak? Butuh waktu nggak? Ini banyak anak-anak muda lupa. Anak muda itu masalahnya satu, kekuatannya juga satu. Anak muda itu kekuatannya adalah menggebu-gebu ngejar impian, betul nggak? Tapi kelemahan kalian satu, kalian tidak sabar dengan waktu. Maunya instan, hari ini gabung, besok jutaan tiap hari. Boy, ini bukan judi, bukan. Ini bukan saham, bukan. Ini bisnis real. Ada penjualan, ada penjualan, ada keuntungan. Betul? Berarti yang namanya Yang namanya waktu butuh nggak? Butuh. Anda tahu nggak banyak bisnis di luar sana yang sekarang butuh waktu? Anda tahu yang lagi booming apa? MS Glow atau MS Glow? Sebut merek orang. Tahu ya? MS Glow kira-kira dibangunnya tahun kemarin apa udah lama tuh? Udah lama. Kalau Anda lihat sejarahnya, itu kalau nggak salah dia lahir di tahun 2000-an. Ya, 2010 sampai 2000 berapa gitu. Betul nggak? Pertanyaan saya, sampai hari ini dia seperti sekarang, butuh berapa tahun? Lama nggak? Lama, nggak usah jauh-jauh dah. Anda tahu Wardah nggak? Wardah dari awal dia mulai bisnis, berapa tahun dia bangun? Kalau nggak salah dia tahun 96 sampai hari ini. Siapa yang lahir tahun 96? Ada nggak? Ada 96 lahirnya? Nah, umur kamu berapa? 26, 25. Bayangin, 25 tahun Wardah buka, suksesnya 25 tahun kemudian. Sekarang saya nanya, Anda sabar gak 25 tahun prospek? Kagak. Bener gak? Banyak kita ini gak sabar, tapi kita gak ngeliat yang namanya bisnis lain itu jauh lebih panjang waktu yang harus dia bangun. Betul? Nah, kenapa saya jelasin pengusaha lebih lama? Karena saya ini bidang saya kuliah, saya sarjana di bidang bisnis. Jadi saya akan cerita ke teman-teman, saya waktu skripsi itu lulusannya, saya ngebahas tentang bagaimana perbandingan bisnis umum lawan Melia Sehat Sejahtera. Itu saya bongkar, dan dosen saya kesel ngadepin saya. Saya bongkar, Pak ini kan modalnya gede, Melia kecil. Wah, di sidang saya, nggak apa-apa. Yang penting lulus dan tetap sukses di Melia, betul ya? Singkat cerita, Anda tahu nggak, yang namanya bisnis itu butuh yang namanya brand image. You know brand image? Apa? Nama. Brand apa brand? Hah? Merah. Image? Bagus. Pencitraan. Oke. Berarti brand image itu apa?
harus membangun nama besar, betul nggak? Nggak, nyambung nggak? Contoh, siapa yang pakai skincare? Ya, enggak. Pakai ya. Makanya nyari calon suami yang kaya. Kalau enggak nanti pakai madu lu. Madu kan tangki gigi. Asik, baru beli mobil tuh. Ganteng nggak? Enggak lah, gantengan saya, betul ya? Kan kerenan gue mobilnya, betul? Bercanda. Next berikutnya. Lupa, saya next berikutnya. Tadi apa? MS Glow. Skincare, MS Glow ya. Oke, kamu namanya siapa? Winda. Contoh, Winda bikin merek dagang namanya Winda Skincare. Winda Skincare. Oke. Lawannya MS Glow. Kamu pilih yang mana? Winda Skincare, MS Glow. MS Glow. Kamu? MS Glow. MS Glow. MS Glow. MS Glow. MS Glow. MSS. MS Glow. Miskin lu. Nyambung nggak? Enggak, kamu kaya di Melia. Ntar dulu dengerin. Kenapa saya bandingin? Karena udah brandnya. Berapa lama bangun brand MS Glow? Lama, bertahun-tahun. Masa kita prospek baru 2 hari ditolak, Don? MS Glow awal-awal ngebangun, ada yang beli nggak? Ada yang nggak? Banyakan yang nggak, apa banyak yang beli? Banyakan yang enggak. MS Glow pertama keluar, namanya glowing. Apaan buka di glowing? Bener ya? Sekarang semua orang pakai MS Glow. Betul? Apa yang saya mau tekankan? Yang namanya bangun bisnis butuh waktu, butuh brand image, dan nggak segampang itu Anda membangun brand image. Kalau gampang bangun brand image, bro, nggak mungkin MS Glow menguasai pasar hari ini. Coba yang bikin produk ketika ada 5 juta brand, gimana 5 juta orang jualan? Pusing nggak? Pusing. Kenapa pusing? Karena orang milihnya bingung, betul? Tapi yang terkenal satu nggak? Banyak diantara kita mikirnya gini, kan dia bisa bang satu, gue juga bisa satu. Lo punya duit? Kira-kira nama brand image dibangun, butuh duit nggak? Butuh iklanin nggak? Pakai iklan TV. Sekarang iklan TV per setengah menit itu kurang lebih 60 juta. Kalau sehari dia taruh 1 menit. 1 menit ya, berarti udah berapa? 100 juta. Taruh 100 juta. Emang Anda iklan sehari cuma sekali? Taruh iklan sehari misalnya 50 kali, berarti 50 kali 100 juta, berarti sehari Anda M. Siap gak? Berhayal, gue mau kaya bang jadi pengusaha. Nggak mau? Makanya saya bisnis ketemu Melia, saya kencang kepala saya. Dahsyat, kenapa kencang? Ntar saya jelasin. Yang pertama, Melia sudah punya brand image namanya Melia Propolis. Anda gabung, kerjain serius, brand image-nya udah jelas Melia Propolis. Ingat, brand image Melia Propolis terkenal nggak di mana-mana berpuluh-puluh tahun? Berarti Anda nggak perlu membangun brand image. Anda tinggal untung. Apa kabar? Dahsyat gak Melia? Dahsyat, modal 7 juta beli nama. Gimana cerita itu? Winda 7 juta Winda Skincare, siapa yang mau beli Winda? Memang ya? Insya Allah manfaat. Oke? Kita lihat. Harus sabar, harus memiliki daya juang. Iyalah luar biasa daya juangnya. Kaki di kepala, kepala di kaki, dengkul di muka, betul nggak? Udah pasti nih. Kenapa saya paham ini teman-teman? Karena bapak saya adalah seorang pengusaha yang selalu kena tipu sama teman-temannya. Jadi saya belajar tuh 25 tahun saya hidup. Saya ngeliat bapak saya di atas, di bawah, kayak jet coaster. Kadang hari ini 100 juta, besok 0 dan bisa setahun 0. Gue bilang gila nih, gak bisa gue hidup dengan begini, betul nggak? Saya pelajarin kehidupan bapak saya, makanya saya ngambil jurusan bisnis. Kenapa? Karena saya harus membangun pola pikir seperti bapak saya membangun pola pikir. Ternyata saya pahamin, pantas konvensional ini bermasalah, saya bilang. Kenapa Pak? Karena dia butuh hal-hal ini semua. Dan Melia nggak butuh banyak hal ini. Ada beberapa yang Melia butuh, tapi Melia nggak butuh brand image karena kita udah punya. Kita tinggal kerja, tinggal dapat untung. Oke? Yang paling penting nomor 2, nggak semua orang bisa jadi pengusaha.
Karena terkendala modal dan apa jaringan tadi? Relasi atau teman. Betul ya? Yang ketiga, pengusaha juga memiliki risiko yang sangat besar. Bayangin loh, udah ngebangunnya susah, nggak laku produknya. Contoh teman-teman, misalnya kamu tadi Winda ya, ternyata Winda ngotot, enggak bang, tapi Winda skincare bodo amat. Winda keluar duit 5 miliar dia buat iklan. Ternyata Winda skincare nggak laku. Apa yang terjadi sama 5 miliar? Meninggal. Hilang nggak? Hilang. Dan sekarang banyak nggak orang stres gara-gara hilang modal? Ada nggak orang stres gara-gara hilang 1 juta? Gak ada. Melia 1 juta dapat produknya lu telan, lu sehat, kerjain jutaan tiap hari. Next. Abang dari tadi Melia mulu bang, lagi gimana ya Melia bayar saya tiap hari? Modal besar, resiko, pengalaman, butuh nggak? Serius harus nggak? Ulet harus nggak? Nih, tekun harus, kerja keras harus, sabar harus. Next berikutnya, semua kerja kayaknya begini ya. Next, langsung. Yang kedua, ini idaman banyak orang. Rata-rata idaman teman-teman waktu masih SD, betul nggak? Apa kabar?